saya Zulfa Lifatul Fadila Sofyan, mahasiswa program studi akuntansi. Di video ini, kita bakal bongkar fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui sebelumnya. Mulai dari kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan, sampai bukti kalau bahasa Indonesia itu sudah terbang sampai luar angkasa loh. Jadi, tonton sampai habis ya. Tahukah kalian, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Bahkan, Vietnam juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di negaranya. Bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang sering digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara, dan Wikipedia Bahasa Indonesia berada di urutan ketiga se-Asia dan 26 sedunia. Atau fakta lain yaitu matahari. Cuman di bahasa Indonesia, benda langit itu disebut mata dari hari. Kalau di bahasa Inggris, sun. Kalau di bahasa Arab, syams. Gak ada puitis-puitisnya. Kita punya bahasa yang logis sekaligus filosofis. Jadi saat kita salah tulis, sebenarnya kita sedang merusak filosofi itu. Sekarang kita masuk ke fakta selanjutnya. Pasti kalian sering kan lihat tulisan silahkan masuk di pintu-pintu toko. Nah, 90% orang yakin kalau itu benar. Tapi faktanya kata silah itu tidak ada di dalam kamus. Ini disebut fenomena hiperkorek. Kita merasa jika ditambahkan huruf H menjadi lebih sopan dan lebih mantap. Padahal kata dasarnya adalah sila, yang artinya meminta dengan hormat. Jadi kalau kamu tulis silahkan, kamu baru saja menciptakan kata baru yang tanpa arti. Fakta selanjutnya, pasti banyak orang yang belum tahu. Jadi, bahasa Indonesia itu sudah sampai ruang angkasa loh. Pada tahun 1997, NASA itu mengirim pesawat ke luar angkasa, namanya Voyager. Di dalamnya ada piringan emas yang berisi salam-salam dari bumi buat alien. Ya, siapa tahu alien beneran ada kan? Nah, kerennya bahasa Indonesia dipilih jadi salah satu bahasa perwakilan manusia di bumi. Bayangin deh, NASA aja sebegitu menghargai bahasa kita sampai dikirim ke antar galaksi dengan bahasa yang baik, sopan, dan benar. Masa kita yang tiap hari memakai bahasa ini malah malas ngecek mana yang benar di KBBI? Makanya mulai sekarang, yuk kita belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin kalian nanya, kamu kan anak akuntansi, ngapain ribet bahas-bahasa? Bukannya tugasnya cuma hitung angka? Nah, sebagai mahasiswa akuntansi, saya belajar bahwa selisih satu angka saja bisa bikin laporan berantakan. Gitu juga dengan bahasa. Jika kita salah satu huruf saja, bisa mengubah makna. Bagi saya, belajar bahasa Indonesia yang baku itu dapat melatih otak kita untuk lebih detail. Jika kita terbiasa teliti dengan huruf yang kita tulis, pasti kita juga akan lebih teliti dengan angka yang kita hitung. Jadi, buat teman-teman mahasiswa semua, apapun jurusanmu, yuk kita sama-sama belajar bahasa Indonesia yang benar sebagai cermin profesionalisme kita. Karena orang yang sukses itu bukan cuma orang yang jago kerja, tapi orang yang berkelas dalam bertutur kata.